Kapten ABK kru yang ada di KM Melati 08 yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan, di kesempatan yang indah ini Tuhan boleh kembali pertemukan kita, baik pimpinan perusahaan, bahkan pun dengan Kapten ABK kru yang ada bersama dengan kami selaku pelayan yang terkasih Bapak Pendeta Andre Gonta STH yang sebentar nantinya akan memimpin pelayanan ibadah di sore hari ini. Tentunya yang pertama kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan perkenanan Tuhan. Beberapa hari yang lalu KM Melati 08 ini mengadakan perbaikan, dan puji Tuhan hari ini sudah boleh Tuhan perkenankan untuk kembali beraktivitas akan melaut. Untuk itu semuanya kita akan syukuri dengan doa ibadah bersama yang akan dipimpin oleh yang terkasih Pak Pendeta Andre Gonta, Sarjana Teologi. Dengan kasih kami persilakan. Kita awali dalam ibadah. Mari kita nyanyikan kidung pujian kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir. Mari berdoa. Hanya karena kasih-Mu ya Tuhan, kami terus menikmati anugerah kehidupan yang kami percaya adalah berasal daripada-Mu. Dan hanya karena kasih-Mu pula Tuhan, di saat ini kami pimpinan perusahaan, kami ABK KM Melati 08 ada di tempat ini dalam sukacita bersama, tetapi juga dalam kerinduan ketika kami akan melaksanakan aktivitas pelayaran untuk pencarian atau penangkapan ikan. Maka kami mengawali segala sesuatu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan biar Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberkati kami. Dan terimalah sukacita kami ya Tuhan, terimalah pemberian diri kami, serta terimalah permohonan kami ini. Maka ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan kita menyanyikan kidung pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari berkami di dalam Yesus Kristus. Ketika kami akan memulai aktivitas pelayaran ini, kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan.
tetapi juga dalam perjalanan pelayaran membutuhkan perlindungan, dan ketika kami beraktivitas, kami rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Dan kami ada saat ini menikmati berkat Tuhan lewat kehidupan, tetapi juga firman-Mu ya Tuhan adalah berkat bagi kami dan juga adalah kekuatan untuk kami semua. Firman-Mu akan mengajar kami tentang siapa Engkau Tuhan dan apa yang Engkau perbuat bagi kami. Maka beri kami roh hikmat daripada-Mu ketika kami akan membaca Alkitab, sambil kami merenungkannya, dan juga kami memohon ampuni dan kasihani kami. Di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon. Amin. KEP KM Melati 08, saya mengajak kita di sore ini membaca Alkitab. Yang nyandak bawa Alkitab, dengar juga. Kitab Markus, Perjanjian Baru, dan juga ini tentu sudah barang lebih dari satu kali dibaca ketika akan adakan pelayaran. Tentang Yesus berjalan di atas air, Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 begini. Merintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Sampai saudara-saudara, KM Melati 08 bersama para kru, pimpinan perusahaan juga di sini, dalam perencanaan hari ini akan pergi melaut setelah beberapa waktu. Dok, semua pengetahuan medis, semua pengetahuan di dunia dikerahkan untuk boleh mengobati, untuk boleh menangkal. Ada juga yang social distancing, arahan pemerintah, apa segala macam. Tapi ada orang yang, tapi tenang, di lautnya ada corona. Cuma sama dengan Alkitab bilang, di laut pasti tonin tahu. Keterbatasan manusia yang ingin digambarkan oleh Alkitab saat ini. Dicatat oleh Alkitab 12 orang murid Yesus, ada 4 orang pelaut. Ada 4 orang nelayan. Tentu bicara sebagai nelayan, 4 orang ini pasti subiasa bakudapa dengan situasi yang namanya ombak dan angin. Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes. Dorang 4 semua ini pelaut. Atau ada nama Andreas, Petrus, Yakobus, anda? Cuma sayang di sini nama Daninya ditulis. Belum ada nama Dani waktu itu. 4 orang ini pelaut. Tetapi Alkitab bicara apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, apa yang dialami atau kejadian yang mereka saksikan dan juga mereka rasakan saat itu. 4 orang nelayan, 4 orang pelaut tidak mampu berhadapan dengan angin sakal. Kalau kita baca-baca di keterangan, di ensiklopedi, di kamus, ini angin sakal kata kalau dia bagi dari muka dan dari sei, Kang. Pernah ke Israel, ada batanya. Ini kata angin kalau dia pukul di dinding beton di gunung pun dia babale ulang.
berupa batai arus begitu. Kita belum pernah ke Israel, tapi puji Tuhan kita pernah sampai di air Tambaga sini, Israel. Yang suka ke Israel, pakai jodekat dulu. Kalau mau suka ke Yerusalem, sedikit jauh Manemo-Nembo. Ada Yerusalem Manemo-Nembo. Mereka tidak berdaya menghadapi situasi ini. Mereka tidak berdaya berhadapan dengan angin sakal ini. Tetapi Alkitab bicara lain, dalam keterbatasan manusia, dalam keterbatasan 12 orang murid Yesus, 4 orang nelayan, ada satu sosok yang dilupakan oleh mereka. Alkitab bilang ini Yesus berjalan di atas air. Kira-kira bagaimana Kep kalau udah lihat orang berjalan di atas air? Ya? Otomatis kaget. Kaget Kang, sama Alkitab bilang dorang pikira hantu. Jangankan Kep, kita pun pendeta kalau dapat orang berjalan di atas air, Mas. So setan ini. Dia berjalan kun dia berpanggil, "Hei tayo," lebih soy. 4 orang nelayan, 12 orang murid Yesus tidak mampu menghadapi situasi itu. Tetapi ada satu sosok di dalam gambaran Alkitab, yaitu Yesus sendiri. Dia cuma bilang, "Tenanglah." Perhatikan apa yang Alkitab bilang. Tenanglah. Danau itu pun tenang. Berarti segala kuasa di dunia ini tidak mampu menandingi kuasa Yesus, kuasa Tuhan. Loh, bagaimana menandingi kuasa Tuhan? Tuhan kuat. Dalam hal ini juga ketika dalam berhadapan dengan situasi itu, yang dorang pikir juga mungkin sama dengan orang, semua mati orang ini. Jangankan baombo begitu, tambah setengah jam hampir mati le kita ini. Semua keluar isi puru le kita. Kita orang pinggir pantai di Sindulang, mar. Ya tahan kita kali baomba. Tambah setengah jam isi puru keluar, mati kita. Yang dorang pikir pasti mati. Tetapi ketakutan dan keraguan diubahkan menjadi ketenangan oleh Yesus sendiri. Tenanglah, aku ini. Ini firman Tuhan bagi KM Melati 08. Tenanglah, aku ini. Mengawali perjalanan pelayaran, Yesus pun bersabda, "Tenanglah, aku ini." Tenang dalam hal apa? Persoalan angin, persoalan ombak, tenanglah, ada Yesus. Persoalan juga yang kedua, persoalan berkat ikan tuna, tenanglah, ada Yesus. Orang bilang so susah cari ikan, saya bilang bukan so susah, pamalas. Sedangkan dalam lalampa ada ikan no. Nanti cuma di laut, pasti ada ikan. Maka Yesus bersabda, "Tenanglah, aku ini." Saudara-saudara, persoalan dan tantangan pasti akan ada. Persoalan, pergumulan akan ada. Tapi firman Tuhan berkata di sore hari ini, jangan andalkan kekuatan sendiri. Bukti nyata 4 orang nelayan tidak mampu menghadapi situasi itu. Bukti nyata 4 orang murid Yesus nelayan tidak mampu berhadapan dengan angin sakal. Artinya jangan andalkan kemampuan. Yang kedua, hikmat ketika Tuhan beri, pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan bagaimana? Dalam persoalan ini, orang bagaimana memuliakan nama Tuhan? Ketika Tuhan kasih kesempatan kerja baik-baik. Itu memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan kasih kesempatan untuk mangail baik-baik. Itu memuliakan nama Tuhan. Jadi ada orang bilang, orang kan mau ibadah, kerja juga ibadah. Kerja adalah ibadah. Lama kok ini kan? KM Melati 08. Tadi tertanya, berarti ada 01, 02, 03 sampai 08. Oh, baru ini 08. Oh, sampai 00 dia ada. Saudara-saudara, KM Melati 08 akan pergi melaut. Ingat firman Tuhan, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kemampuan, jangan andalkan pengetahuan, karena terbatas. Tapi ada Tuhan yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan kasih kesempatan untuk bekerja baik-baik. Mengawali perjalanan pelayaran,
KM Melati 08 bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada keselamatan, tapi juga dalam keyakinan iman kami percaya di dalam Tuhan berkat tersedia bagi kami. Dan ini yang kami rindukan daripadamu Tuhan. Mengawali perjalanan pelayaran ini, kami mendahulukan Engkau Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak mengandalkan pengetahuan kami, untuk tidak mengandalkan kemampuan kami. Karena tentu kami sebagai manusia terbatas adanya. Kami lemah, kami tak berdaya, tetapi kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, juru selamat kehidupan kami dan sumber berkat untuk kami semua. Tuhan, jaga, pimpin, pelihara kami semua. Baik kami ABK KM Melati 08, kami yang akan berusaha untuk penangkapan ikan tuna. Tuhan beri kesehatan, beri kemampuan, terlebih hikmat daripadamu yang nantinya kami pakai sebagai ibadah kami dalam pekerjaan ini. Jaga pelihara kami kemanapun kami akan pergi dalam perjalanan ini. Di depan kami tidak tahu tantangan, halangan, cobaan, tetapi kami tahu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Memberkati Kapten kapal Bapak Dani, beri dia hikmat daripadamu Tuhan. Tolonglah dia agar dia dapat menuntun perjalanan ini. Dia dapat mengarahkan semua yang ada di kapal ini menurut hikmat yang Engkau beri. Tuhan jaga, pelihara mereka semua. Segala fasilitas yang telah disiapkan dalam hal berkaitan dengan proses penangkapan ikan tuna diberkati, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, kami juga memohon biar Tuhan memberkati perusahaan Marina Nusantara Selaras yang dengan sukacita memberdayakan para anak-anak-Mu, ya Tuhan. Pimpinan perusahaan diberkati oleh Tuhan. Ibu Joyce yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelayaran ini, Tuhan berkati pula. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami serahkan perjalanan pelayaran ini. Dan di tangan hamba-Mu, ya Tuhan, ada air, maka Tuhan berkati. Tuhan suci kuduskan ini yang akan dipakai untuk membasuh KM Melati 08 dari haluan sampai di kemudi. Tuhan, di dalam Engkau kami memohon pertolongan, dan di dalam Engkau kami memohon berkat. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan pelayaran ini. Kami serahkan segala sesuatu, termasuk air di tangan hamba, yang akan dipakai sebagai manifestasi kemuliaan Allah dinyatakan di KM Melati 08. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kepadamu kami berdoa memohon. Amin. Dari muka Jo, Kang. Jo. Tali-tali pencarian lah. Oh. DP kemudi dan ini. DP kemudi DP mesin. Di dalam. Ya. Kemudi di air. Nah, itu lagi. Air skip IPK kurusiran. Siran jadi mana yang boleh kena akan air? Nah, nah.
Tali-tali dan di atas. Oh, biar nanti kita yang naik. Oh. Jangan suruh pendeta mau naik ke atas lagi. Kejun tata lipa. Nanti yo. DP apa di atas kata DP tali? Biar nanti Kep yang naik ke atas. Kep, Kep naik ke atas Kep. pasirang dari kepala Kep. Badir di atas tali kum sirang. Kong turun kemari ulang. Halo. Belum kamari kan ah? Cepat susu kelar ini dia ya. Itu kukis di dos tadi depan ada. Di dos, kukis di dos. Bawa pele. Bawa pele kepala.